Kita di sini kan benar-benar masuk langsung disambut dua bodyguard pohon besar yang sangat luar biasa besarnya. Alam kan sebetulnya bisa menjadi sebuah inspirasi dan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Semua karya seni biasanya terinspirasi oleh alam. Saya teringat kata Pak Eko almarhum sih bahwa arsitek atau desainer itu sebenarnya adalah bidan. Waduh, senang sekali loh Mas Eko, ini udah kesekian datang ke studio kami ya. Iya nih, terima kasih juga Mas sudah diberi tawaran untuk bisa sowan lagi nih ke studio Pala kali ini. Siap Mas Eko, matur nuwun sangat. Ketika datang ke tempat kami, menurut Mas Eko gimana sih Mas? Ada dua hal Mas, untuk kunjungan kali ini. Yang pertama sih tetap adem ya, itu menjadi hal yang penting karena saya jarang sekali menemukan sebuah studio, menemukan sebuah ruang kreatif yang sangat concern sama isu lingkungan. Kita di sini kan benar-benar masuk langsung disambut dua bodyguard pohon besar yang sangat luar biasa besarnya. Pohon ini ya, randu alas yang cantik banget dan menurut saya itu menjadi nyawanya Pala Kali sih. Dan semoga itu selalu lestari yang ada di sini. Yang kedua, iklimnya sih Mas. Jadi di sini kan banyak sekali mengolah barang-barang yang kita anggap sebagai sampah gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk edukasi, bisa bermanfaat untuk kreativitas dan untuk produk-produk lainnya. Itu menjadi hal yang menarik. Ada isu lingkungan, ada isu microclimate. Jadi bagaimana ini bisa jadi oase di lingkungan sekitar yang ini tadi sedihnya sekelilingnya sekarang kan udah jadi perumahan. Betul dan Mas. Ya semoga nggak berdampak banyak ke lingkungan di Pala Kali sendiri ya Mas dengan adanya itu. Ya. Tapi tidak mungkin enggak Mas tidak berdampak ya. Jadi ini awal pembicaraan yang harus saya lanjutkan dengan Mas Eko. Ini kan profesinya sebagai seorang arsitek dan seorang interior designer ya Mas Eko ya. Yang kemudian saya lihat Mas Eko itu rajin ikut kompetisi, kemudian rajin melakukan riset tentang bangunan cagar budaya, tentang warisan-warisan budaya yang luar biasa itu gitu ya Mas ya. Sebagai seorang profesional, Mas Eko sebagai seorang arsitek dan interior designer, apakah sudah juga Mas, ini menggelitik sedikit ya, apakah sudah juga menyuarakan tentang bangunan-bangunan hijau di dalam proyek-proyek yang Mas Eko desain? Oke, jadi kita berbicara dengan bangunan hijau, dengan bangunan berkelanjutan, sebetulnya tidak jauh dengan apa yang kita lakukan sih Mas. Bukti nyatanya adalah kita merius bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai, kita gunakan lagi. Secara tidak langsung kan kita membuat bangunan yang sudah dianggap menjadi sampah yang akan didemolis, tapi punya nilai penggunaan yang lebih panjang. Seperti kita mendaur ulang lagi, dan daur ulang ini kan berkaitan tidak hanya arsitektur saja, tapi bagaimana kita juga bisa mengkulik adaptive reuse dalam konteks interiornya Mas. Gitu. Jadi arsitektur keberlanjutan juga sebetulnya sejalan dengan arsitektur pelestarian Mas. Saya lihat kan Mas Eko tuh termasuk pecinta budaya gitu ya, pecinta produk-produk budaya. Di sana saya lihat Mas Eko suka dengan barang-barang yang nilai sejarahnya cukup tinggi. Apa itu juga bagian dari kegundahan terhadap sesuatu hal yang memang harus dilestarikan ya Mas, terkait dengan tentu saja tadi ya, alam itu kan harus dilestarikan ya Mas. Betul. Ya. Ada titik benang merahnya ada di mana itu Mas? Iya, jadi kalau kita lihat alam kan sebetulnya bisa menjadi sebuah inspirasi dan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Semua karya seni biasanya terinspirasi oleh alam. Begitu juga misal dengan batik. Motif-motif batik dulunya itu merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari apa yang dilihat di alam pada zaman dulu. Dilihatnya gunung, akhirnya direpresentasikan dengan untuk cacing. Motif-motif itu ya motif-motif Mas, ya. itu sebetulnya motif-motif yang menggambarkan alam pada zaman dulu. Nah, ada satu motif sebetulnya yang menjadi sangat menarik dan variasinya banyak adalah semen. Semen sendiri kan dari kata semi. Iya. Pucuk ya. Sesuatu yang baru bertumbuh dan tunas, itu sangat berkembang dan sangat merepresentasi musim semi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya ada kaitan erat ya Mas ya. Betul. Antara isu lingkungan, isu keberlanjutan terhadap alam itu sendiri. Betul. Ya. Jadi itu sebagai suara ya dari para budayawan pencipta karya seni itu
yang Yes. mengingatkan kita semua ya Mas Tentang ya alam. tentang alam ya. Dan kalau kita melihat lagi Mas, tadi dari segi motif ya, pun dari segi pewarnaannya, zaman dulu mana ada pewarnaan buatan, semuanya juga balik dengan alam, coklat dengan soganya, biru dengan indigonya, dan lain sebagainya. Nah itu yang mulai kita lupakan, tapi sekarang kok mulai muncul lagi ya kegelisahan untuk bisa hadir bersama alam lagi. Ya, ya, ya. Bagaimana trik-trik Mas Eko menghadapi klien gitu ya, memberikan pemahaman kepada klien bahwa memang Mas Eko menyuarakan itu. Apa yang Mas Eko lakukan terhadap mereka? Ya, jadi pertama jelas menurut saya sih Mas, klien yang datang tuh sebetulnya sudah terseleksi ya. Oke. Bisa melihat value kita dan Ya. klien-klien ini sudah mengkontak kita kan sebetulnya kan sudah concern ke kita ya. Kita siapa kan pasti udah diteliti tuh portofolionya, Ya. mungkin YouTube-nya atau Instagram-nya. Nah, itu adalah saringan pertama. Saringan kedua adalah kita selalu menjelaskan bahwa sebagai arsitek, sebagai interior, saya teringat kata Pak Eko almarhum sih bahwa arsitek atau desainer itu sebenarnya adalah bidan yang membantu melahirkan anak dari yang diinginkan oleh klien. Jadi bukan yang membentuk, tapi yang membantu melahirkan. Jadi kita posisinya sekarang adalah membantu melahirkan ide-ide idealisnya para owner tadi. Kita pengen menciptakan rumah ini kita kan membantu ya. Nah, dalam membantu itu perlunya sebuah metode kan. Nah, metode-metode hijau, metode-metode pendekatan terhadap alam, fisika bangunan, itu kita edukasi. Dengan pelan-pelan, step-step ya kayak malah kayak kuliah sih sebetulnya kalau sama klien sama ngobrol gitu kan. Kita memberikan konteks dasar. Ini bisa loh bikin fisika bangunan yang menarik. Sederhana kan bahwa udara panas itu selalu di atas dan harus dibuang. Udara dingin selalu masuk di bawah. Nah, desainnya seperti apa meresponnya gitu. Mas Eko, mungkin kita harus lanjutkan di sesi berikutnya ya Mas Eko Siap. ya, dengan waktu yang pendek. Siap. Karena memang kita mulai tadi sudah agak petang dan ini sudah terdengar adzan Mas Iya Eko. nih. Ya asik sekali. Tapi sebelum mengakhiri itu Mas Eko, Siap. sepertinya Mas Eko dalam berarsitektur, dalam mendesain itu selalu punya harapan dan impian gitu ya Mas Eko. Betul. Sebelum kita tutup pembicaraan singkat ini Mas Eko, harapan dan impian apa sih Mas terhadap pelestarian lingkungan ini? Silakan Mas. Sederhana sih Mas Adi, kita kan sebagai pion utama dalam pembangunan ya, entah itu arsitek, entah itu interior dan lain sebagainya. Harapannya sih kita hadir sebagai solusi untuk melestarikan lingkungan, hadir untuk menjadi bagian di lingkungan alam, bukan menjadi merusaknya sih Mas. Mungkin itu saja dari saya Mas. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama, ini yang Mas cukup Adi. pendek tapi tetap harus dilanjutkan ini ya, Siap, kita bincang-bincang siap, ya. Matur nuwun sangat Mas Eko. Sami-sami, Mas Adi. Rawuhipun nggih, sugeng dalu. Selamat malam teman-teman. Selamat Makasih. malam.